Pendidikan merupakan fondasi dari sebuah kehidupan. Pendidikan bukan hanya sekedar tempat untuk menambah pengetahuan, tetapi juga sebagai dasar yang membentuk kita. Pendidikan bukan hanya sekedar apa yang kalian dapatkan di dalam kelas, tetapi ada banyak hal yang bisa kalian dapatkan di luar kelas. Salah satunya museum. Museum Pendidikan Surabaya merupakan sebuah museum yang berisikan jejak perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa, dari masa praaksara, kerajaan, kolonial, dan kemerdekaan hingga sekarang. Museum ini didirikan untuk bisa membantu kegiatan edukasi, riset, dan rekreasi kota Surabaya. Museum Pendidikan Surabaya berlokasi di Jalan Genteng Kali nomor 10, Kecamatan Genteng, Surabaya yang beroperasi dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Di era globalisasi sekarang ini dan semakin meningkatnya teknologi informasi mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara baik secara sosial, politik, maupun ekonomi. Dan salah satu permasalahan yang sedang dialami oleh bangsa ini adalah hilangnya rasa nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi muda. Sehingga generasi muda mengalami disorientasi dan terkadang tidak peduli dan tidak mau tahu terhadap perjuangan dan susah payah untuk memperoleh kemerdekaan. Dengan adanya permasalahan ini, kami, kelompok 8 Oktan Avengers, mengunjungi Museum Pendidikan Surabaya dengan tujuan kami sebagai generasi muda akan senantiasa menggugah rasa cinta tanah air dan jiwa nasionalisme melalui penelusuran jejak perjuangan pendidikan di Indonesia yang membangun karakter bangsa dari masa ke masa. Kalian mau tahu nggak, di dalam Museum Pendidikan Surabaya itu ada apa aja sih? Jadi, kawasan Museum Pendidikan Surabaya itu dibagi menjadi 4 zona. Masa praaksara, kerajaan, kolonial, dan kemerdekaan. Mau tahu lebih detailnya? Kita mulai dari zaman praaksara dulu ya. Pendidikan pada zaman praaksara di Indonesia berlangsung secara informal dan dilakukan melalui proses pewarisan budaya, nilai, dan keterampilan. Orang tua atau kelompok masyarakat berperan sebagai pendidik utama, sementara alam dan sosial menjadi ruang belajar bagi mereka. Pendidikan lebih banyak berfokus pada keterampilan hidup seperti bercocok tanam, berburu, meramu, dan membuat alat dari batu dan kayu. Selain itu, nilai-nilai kepercayaan, adat istiadat, serta tata cara sosial diwariskan melalui cerita, tarian, dan ritual pada kehidupan masyarakat kala itu. Setelah praaksara, kita masuk ke zaman kerajaan. Seiring terbentuknya sistem pemerintahan pada zaman kerajaan, sistem pendidikan di Indonesia mulai berkembang, menyusul Nusantara yang masuk ke dalam bagian peta perdagangan internasional yang dimulai dari aktivitas niaga, syiar agama, dan diaspora dari India, membawa pengaruh Hindu-Buddha ke berbagai tatanan masyarakat. Pengaruh dari corak luar Nusantara yang berasimilasi dengan elemen-elemen lokal menjadikan pendidikan pada era ini sangat dinamis dan menjadi lebih menarik daripada era sebelumnya. Berbagai ajaran agama dan pengetahuan yang diajarkan ini pun menjadi jenis aksara-aksara. Sungguh era yang kosmopolitan bagi pendidikan di Indonesia. Setelah kerajaan, lanjut ke zaman kolonial. Pada periode ini merupakan periode yang paling dramatis bagi pendidikan di Indonesia, di mana pada masa Belanda, akses terhadap pendidikan hanya bisa didapatkan oleh kalangan tertentu saja. Jika ada pun, sekolah-sekolah ini dibedakan berdasarkan ras dan status sosial. Tetapi pada masa Jepang justru terdapat perbaikan sistem pendidikan dan transfer pengetahuan yang signifikan. Sejarah menjadi saksi bahwa pendidikan tak hanya mencerdaskan, tetapi mencerahkan dan membebaskan. Setelah masa kolonial, kita lanjut ke masa terakhir, yaitu kemerdekaan. Pendidikan di Indonesia telah berkembang pesat sejak kemerdekaan. Setelah 1945, fokus utama adalah membangun sistem pendidikan yang merata dan mengurangi buta aksara. Pada era Orde Lama, pendidikan lebih berfokus pada pembentukan karakter nasionalis, tetapi di bawah Orde Baru, pendidikan diperluas dengan program wajib belajar dan pengembangan infrastruktur. Kini, pendidikan di Indonesia semakin terfokus pada pengembangan keterampilan abad ke-21 dan integrasi teknologi. Meski begitu, tantangan kesenjangan pendidikan dan kualitas masih tetap ada
ada. Tetapi, pemerintah terus berupaya untuk bisa meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk bisa membangun generasi yang cerdas, kreatif, dan berkualitas. Hah, gimana video dari kami? Bagus bukan? Menarik bukan? Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih, bye-bye. Wait a minute. Nah, gimana? Kalian pasti kepo kan sama suasana Museum Pendidikan Surabaya? Jangan lupa untuk pergi ke Museum Pendidikan Surabaya untuk bisa menambah wawasan kalian terkait jejak perkembangan pendidikan di Indonesia dari masa ke masa. Sampai jumpa!